Wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Sofi Vita Agustin dari Tadris Matematika IAIN Metro akan menjelaskan tentang materi kalkulus, yaitu sistem bilangan real. Sistem bilangan real adalah himpunan bilangan real yang disertai dengan operasi penjumlahan dan perkalian sehingga memenuhi aksioma tertentu, atau sebutan bagi bilangan asli atau kelompok bilangan yang terdiri dari angka-angka hitung dengan sifat natural. Kemudian nilai mutlak suatu bilangan real dinyatakan oleh X. Nilai mutlak dari suatu bilangan real merupakan jarak antara bilangan tersebut, yaitu X dan 0. Kemudian ada jenis-jenis bilangan real. Yang pertama yakni bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi dimulai dari angka 1 ya. Dimulai dari angka 1. Bilangan asli itu biasanya dinotasikan dengan N. Awalnya dipahami oleh manusia sebagai bentuk untuk menyatakan banyaknya benda. Kemudian diperkenalkan lagi, ada bilangan 0 dan negatif, sehingga dibentuk suatu kelompok bilangan baru sebagai bilangan bulat. Nah, ada bilangan 0 dan negatif, yaitu 0 dimulai dari 0 dan angka negatif 1, negatif 2 sampai seterusnya ya, yang bernilai negatif-negatif. Kemudian ada bilangan rasional, yaitu hasil bagi dari bilangan-bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu sendiri kan ternyata belum cukup untuk mewadahi perhitungan yang ada, karena tidak berarti semua bentuk angka itu bulat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya ini membagi kue. Nah, itu kan tidak bulat. Maka hasil bagi dari bilangan-bilangan bulat itu dinamakan bilangan rasional. Dengan tanda M per N, dinotasikan dari M per N ya. Nah, di mana M dan N-nya ini harus bilangan bulat. Harus bilangan bulat. Dan selanjutnya kita definisikan bilangan rasional itu berdasarkan definisi bilangan bulat tadi. Jadi, kita bisa mengambil dua buah bilangan bulat kemudian disederhanakan menjadi bilangan pecahan. Ini jadi M per N. Misalnya 3 per 4 atau negatif 7 per 9. Nah, kemudian disederhanakan menjadi bilangan pecahan selama N-nya ini tidak bernilai 0. Kemudian ada bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dituliskan sebagai pembagian dua bilangan bulat. Biasanya bilangan irasional ini kita temukan dalam bentuk akar. Nah, bilangan irasional ini dalam bentuk akar ya, contohnya ada akar 3, akar 10, dan akar 12. Kemudian yang kita harus pahami adalah semua bilangan rasional itu berupa bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu termasuk dalam bilangan rasional ya. Semua bilangan pecahan adalah bilangan rasional. Tapi tidak semua bilangan rasional berupa bilangan pecahan. Kemudian ada semua bilangan irasional adalah berdesimal. Tapi tidak semua bilangan berdesimal adalah bilangan irasional. Kemudian ada bilangan asli, di mana semua bilangan bulat positif itu tidak termasuk 0. Nah, bilangan asli sendiri ya ini himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan cacah. Semua bilangan positif atau 0. Di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan prima. Bilangan prima yakni bilangan asli yang besarnya tidak sama dengan satu yang lain dan hanya habis dibagi oleh dirinya sendiri. Ya, contohnya ada 2, 3, 5, 7, 11 yang hanya habis dibagi oleh dirinya sendiri. Baik, paham ya sampai sini. Kemudian ada sifat-sifat bilangan real. Sifat-sifat urutan, yaitu trikotomi. Bisa dipahami di sini jika X
dan Y adalah suatu bilangan, maka pasti berlaku salah satu dari X lebih kecil dari Y, atau X lebih besar dari Y, atau X sama dengan Y. Kita ambil contoh. Misalnya di sini 3 dan 5. Maka kita memberi lambang dengan lebih kecil. Nah, karena 3 lebih kecil dari 5. Kemudian ada lagi misalnya angka 7 dan 5 misal. Di sini pasti angkanya akan diberi tanda lebih besar. Nah, karena 7 lebih besar dari 5. Kemudian misal adalah angka lagi 8. Kemudian kita beri lambang sama dengan 8. Karena 8 bernilai sama dengan 8. Nah, ini yang dimaksud dengan trikotomi, yaitu jika X dan Y adalah suatu bilangan, maka pasti berlaku salah satu dari ini. X lebih kecil dari Y, atau X lebih besar dari Y, atau Y, X dan Y itu sama, bernilai sama atau diberi tanda sama dengan. Kemudian yang kedua yakni sifat bilangan real, yakni ketransitifan. Jika X lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari Z, maka X lebih kecil dari Z. Contoh, kita masukkan angka 2 lebih kecil dari 4 dan 4 lebih kecil dari dan 4 lebih kecil dari 7. Maka berlaku di sini, maka berlaku 2 lebih kecil dari 7. Ya, di sini X-nya 2, Y-nya 4. Dan Y-nya 4, Z-nya 7. Maka X lebih kecil dari Z-nya adalah 2 lebih kecil dari 7. Kemudian masuk di sifat bilangan real selanjutnya, yaitu perkalian. Nah, misalkan Z bilangan positif dan X lebih kecil dari Y, maka XZ lebih kecil dari YZ. Sedangkan bila Z bilangan negatif, maka XT-nya lebih besar dari YZ. Contohnya adalah 3 lebih kecil dari 5. Nah, di sini maka akan terjadi 3 dikali 2 lebih kecil dari 5 dikali 2. Seperti itu. Jadi yang nilainya sama di sini ya. Maka di sini sama dengan 6 lebih kecil dari 10. Ya, semoga video pembelajaran saya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.